Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, untuk materi hari ini kita lanjut dari yang kemarin ya. Kemarin kita udah bicara hukum perkawinan satu, sekarang kita ke hukum perkawinan adat bagian yang kedua. Baik, sekarang kita langsung masuk ke syarat dan prosedur pengesahan perkawinan. Ya, di sini kita kaitannya meskipun bicara adat, tapi tetap terkait dengan Undang-Undang 174 ya, karena ingat perkawinan dalam undang-undang kita itu adalah sah di mata agama. Nah, dan agama merupakan bagian dari hukum adat juga ya di sini. Ya, dan adat masing-masing. Sehingga di sini masih saya masukkan untuk unsur dari Undang-Undang 174. Ya, di sini kriteria yang boleh melangsungkan perkawinan wanita kalau sudah menstruasi satu kali, ya laki-laki apabila sudah dianggap mampu, ya, yang ketika sebelum UUP syaratnya cuma itu. Tapi setelah UUP kemudian dirubah ya, ada syarat formalnya, ada syarat material, kemudian ada tata administrasinya. Yang sekarang kalau kita melihat dalam secara formilnya untuk menikah masing-masing harus berusia 19 tahun ya. Kalau dulu cukup kalau laki-laki sorry sudah perempuan sudah pernah menstruasi satu kali aja itu cukup. Makanya mungkin teman-teman bisa ngamatin mbah-mbah atau buyut kalian kalau masih punya itu kadang-kadang seorang perempuan bisa nikah di usia 14 tahun, 15 tahun ya karena hitungannya pertama kali menstruasi berikutnya sudah dapat dinikahkan. Kemudian perkawinan yang ideal itu di mata hukum adat itu seperti apa sih? Nah, di sini ada berbagai macam ya. Kita lihat ini ada beberapa contoh-contohnya. Di Minangkabau itu yang paling ideal sebenarnya rata-rata sih kawin dengan sepupu ya. Kalau di sini laki-laki kawin dengan anak perempuan dari mamaknya. Mamak itu adalah anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Karena mamak itu sebenarnya saudara laki-laki tertua dalam masyarakat Minangkabau. Batak, anak laki-laki kawin dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Nah, jadi sepupu. Kalau Jawa itu ya yang penting nggak ada hubungan kekeluargaan, dibolehkan juga sebenarnya perkawinan Karangbulu, yang artinya perkawinan seorang duda dengan wanita yang dia merupakan adik dari almarhum istrinya. Ya turun turun ranjang ya, mungkin teman-teman familiar dengan istilah itu. Proses dan prosedur pengesahan perkawinan ya. Setiap perkawinan dilakukan dengan cara melamar atau meminang. Di sini selalu diikuti oleh suatu upacara perkawinan setelah proses, prosedur maupun persyaratan dipenuhi. Umumnya dilakukan di tempat mempelai laki-laki, bahwa tempat dilangsungkannya upacara pengesahan perkawinan sangat menentukan status perkawinan mereka dan membawa konsekuensi pula pada bidang hukum warisnya nanti. Proses dan prosedur pengesahan perkawinan yang pertama adalah yang normally ya atau yang idealnya adalah perkawinan meminang. Dimulai dengan acara pelamaran, pembicaraan pengambilan dari rumah mempelai wanita lalu diboyong ke rumah mempelai laki-laki, selanjutnya barulah dibuatkan upacara pengesahannya. Tapi ada juga perkawinan yang berbeda di sini, ada perkawinan lari bersama. Awalnya dimulai dengan selarian, setelah sampai di rumah mempelai laki-laki, atau barulah dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada orang tua si gadis melalui utusan yang dikirim oleh keluarga mempelai laki-laki bahwa anak gadisnya telah melakukan kawin lari. Ada tidaknya persetujuan dari orang tua si gadis di sini tidak menghalangi proses pengesahan perkawinan, asalkan semua persyaratannya sudah dipenuhi. Secara umum, upacara penerimaan di rumah mempelai wanita, upacara perjalanan ke rumah mempelai laki-laki, dan upacara pengesahan pada status yang baru di rumah mempelai laki-lakinya. Nah, ini kemudian pengaruh ya dari agama Islam dan Kristen terhadap hukum perkawinan adat. Ya, di sini faktor agama banyak mempengaruhi hukum yang ditaati oleh bangsa Indonesia. Kemungkinan ada pertentangan nilai-nilai dari hukum dan hukum agama. Oke. Iya, dan di sini memang ada kalanya terdapat pertentangan antara nilai-nilai dari hukum adat dan hukum agama. Perkawinan anak umumnya boleh, tapi dalam agama Islam ini juga dilarang. Dengan adanya kawin gantung itu tidak diperbolehkan. Di Islam poligami 4 wanita dan di Kristen itu dikenalnya dengan monogami.
Perkawinan menurut agama Islam suatu perjanjian dengan pernyataan ijab kabul antara pengantin laki-laki dan walinya atau wakil dari perempuan dan disaksikan paling sedikit oleh dua orang saksi. Sementara agama Kristen mencoba melenyapkan unsur-unsur adat dalam perkawinan daripada hukum agama Islam. Misalnya dalam perkawinan jujur, di mana uh, di sini menolak itu mencegah terjadinya perceraian. Kemudian kita masuk ke harta perkawinan. Ya, Undang-Undang Perkawinan di pasal 35, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, harta benda diperoleh masing-masing sebagai hadiah, warisan, dan seterusnya. Kemudian di 36, harta bersama dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya nanti kaitannya ke situ dengan hukum adat, ya undang-undang yang berlaku di Undang-Undang 174 itu yang menurut saya atau di sini akan selaras dengan hukum adat. Kenapa? Kalau kita mengacu ke BW yang meskipun itu sudah dicabut ya sekarang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ketika mata kuliah perdata, dalam perkawinan harta bersama itu adalah seluruh harta ketika seseorang sudah menikah, maka semuanya menjadi harta milik bersama, entah dengan didapat dengan cara apapun dan siapa yang memperolehnya. Baru terjadi pemisahan harta apabila terjadi yang namanya perjanjian perkawinan. Tapi kalau dalam hukum yang sekarang di Undang-Undang 174 itu mengacu pada hukum adat yang dari awal sudah dipisahkan mana ada harta bersama, ada bawaan dan seterusnya yang secara lebih lanjut akan kita bahas bersama-sama berikut ini. Ya, ini yang di UUP, harta pencarian, harta yang diperoleh suami atau istri dalam masa perkawinan. Di Jawa dikenalnya ada Gonogini, Minangkabau, Rarasuarang, di Kalimantan Selatan ada harta parpantangan, di Bugis ada Cakara, di Bali Druwa Gebro. Kemudian harta bawaan yang ini dibawa ke dalam dibawa dalam perkawinan yang diperoleh setelah perkawinan sebagai warisan atau pemberian hadiah hibah dari orang tua atau kerabat. Yang di sini nggak akan menjadi harta bersama. Yang ini yang jelas-jelas dia bertentangan dengan yang ada di BW atau yang tidak sesuai dengan hukum Belanda yang waktu itu dibawa ke Indonesia. Di Jawa ada gawaan atau gana ya, di Lampung di sini ada sebutannya sesan, di Sulawesi Selatan ada Sisilia, di Dayak Ngaju ada pimbit, di Bali ada di sini namanya baktan ya. Jadi ini beda. Jadi kalau di Jawa itu tadi gologini atau kadang nyebutnya tepung kayak ya. Tapi kalau yang ini adalah yang gawan aja, itu yang artinya tidak akan dibagi dan itu merupakan hak prerogatif dari salah satu pasangan ya. Jadi tidak menjadi milik bersama. Hukum perkawinan nasional mendekati bentuk keluarga rumah tangga yang mandiri dan bersifat parental, namun tidak tertutup kemungkinan mengenai harta bawaan bagi masyarakat adat kekerabatan yang patrilineal maupun matrilineal. Oleh karenanya dalam perundang-undangan dikatakan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Menurut hukum adat, mengenai kedudukan harta perkawinan dipengaruhi oleh susunan masyarakatnya juga. Ada yang patrilineal, matrilineal, dan juga yang parental. Pada masyarakat adat yang susunannya patrilineal, pertama perkawinan jujur. Ya, di sini istri kedudukannya tunduk pada hukum kekerabatan suami karena setelah dibayarnya jujur, perempuan akan menjadi bagian dari klan suami dan terpisah dari klan keluarganya. Pada umumnya semua harta perkawinan dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga, rumah tangga dan dibantu oleh istri sebagai ibu keluarga atau ibu rumah tangga. Gak ada pemisahan kekuasaan terhadap harta bersama dan harta bawaan dalam kehidupan keluarganya. Jika terjadi perceraian dan istri meninggalkan tempat kedudukan suaminya, berarti istri dianggap sudah melanggar adat. Ia tidak berhak menuntut bagian dari harta bersama ataupun harta bawaannya, ataupun juga membawa anaknya pergi dari tempat kediaman suaminya atau mantan suaminya. Kemudian kalau yang di matrilinear yang disebut dengan perkawinan semendo atau tanpa pembayaran jujur, kekuasaan terhadap harta pusaka milik bersama kerabat yang dipegang oleh mama kepala waris. Ingat ya, mama itu siapa? Mama itu adalah saudara laki-laki ibu yang paling tua. Sedangkan istri dan suami dalam hal ini hanya mempunyai hak ganggam bontik, yaitu hak mengusahakan dan menikmati hasil panen terhadap bidang tanah serta hak mendiami terhadap rumah gadang. Terhadap harta pencarian, harta suarang mereka, suami istri secara bersama-sama menguasainya. Terhadap harta bawaan masing-masing dikuasai oleh masing-masing di sini suami ataupun istri ya. Jadi beda dengan yang di perkawinan jujur.
Pada masyarakat adat yang susunannya parental, ya ini yang lebih ke arah kita sih sebenarnya kayak di undang-undang, tapi agak sedikit berbeda untuk di beberapa bagian. Harta bersama dikuasai bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama antar suami istri. Harta bawaan dikuasai oleh suami dan istri sendiri-sendiri, kecuali dalam hal perkawinan di mana kedudukan suami dan istri tidak sejajar. Kayak di Jawa ada manggi kaya di mana di mana suaminya lebih kaya dari istri, maka harta gono gininya dikuasai oleh suami sendiri. Begitu juga di Sunda yang nyalindung ke galung, di sini harta gono gininya, harta kekayaan dikuasai oleh pihak istri, suami lebih kepada mengabdi untuk istrinya. 4 golongan harta perkawinan. Di sini yang pertama adalah barang-barang warisan atau penghibahan, yang kedua harta penghasilan, barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan, serta yang milik bersama suami istri. Kita akan cek satu demi satu. Barang yang diperoleh secara warisan atau penghibahan. Ya, barang-barang ini tetap milik suami atau istri yang menerima warisan atau penghibahan. Barang-barang ini hanya jatuh kepada anak-anak mereka sebagai warisan. Kalau terjadi perceraian dan apabila tidak punya anak, maka di sini akan kembali ke asalnya. Harta penghasilan, barang-barang yang diperoleh atas jasa sendiri ya oleh suami istri. Barang-barang ini diperoleh suami atau istri sebelum kawin ya. Jadi tidak masuk sebagai harta bersama. Barang yang diperoleh dalam masa perkawinan, kekayaan milik bersama, harta suarang di Minangkabau, barang perpantangan di Kalimantan, barang cakara di Bugis, harta gonogini di Jawa, atau tepung kaya ya, kadang-kadang ada yang nyebut seperti itu, Sunda, guna kaya, campura kaya, barang sakaya, milik bersama istri, semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan asalkan keduanya bekerja untuk kepentingan somahnya. Walaupun seorang istri di sini hanya kerja di rumah mengurus anak, mengurus rumah tangga, dia tetap dianggap bekerja juga ya. Jadi semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi milik bersama, suami telah menerima bantuan yang berharga serta memperlancar pekerjaan suami sehari-hari. Jadi itu alasan kenapa meskipun istri tidak bekerja, itu tetap mendapat bagiannya. Ya, begitupun sebaliknya. Tapi kalau suami yang ngurus, cuman di masyarakat kita yang patriarki, pada masa itu sangat jarang hal ini terjadi ya. Secara umum masyarakatnya yang jadi seperti ini. Penggabungan dari kesemua harta seperti tersebut di atas dinamakan dengan yang namanya harta kekayaan. Harta benda perkawinan yang dikuasai oleh suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, gampangannya. Harta benda perkawinan ini merupakan modal yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan kehidupan mereka berumah tangga. Diurus bersama-sama oleh suami istri yang bersangkutan atau dapat dilakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan di notaris. Apabila terjadi perceraian, maka harta tersebut itulah yang dibagi oleh suami istri, kecuali ada anak ataupun di sini anak-anak dari mereka kalau ada yang bawaannya. Nah, ini beberapa jurisprudensi ya, semua kekayaan selama berjalannya perkawinan merupakan harta gono gini biarpun hanya kegiatan suami saja ya. Ingat di tahun ini belum ada Undang-Undang 174 ya teman-teman ya. Sehingga yang masih berlaku adalah BW ya, yang dimana BW itu teman-teman tadi sudah saya singgung, yang namanya BW ketika laki-laki dan perempuan menikah, maka otomatis terjadi percampuran harta keseluruhannya. Jadi nggak dipisah-pisahkan, baru ada percampuran harta kalau memang ada yang namanya surat perjanjian perkawinan atau perjanjian prenuptial agreement ya. Kalau menurut hukum adat, suami istri cakap melakukan perbuatan hukum. Transaksi barang campur kaya dapat dilakukan oleh istri apabila suami nggak ada di tempat. Istri di sini bukan mewakili suami, tetapi sebagai diri sendiri. Ia cakap mengambil keputusan sendiri. Nah, ini kan sangat bertolak belakang dengan BW. Karena ingat di BW, perempuan ketika menikah itu menjadi tidak cakap hukum. Ya ini jurisprudensinya luar biasa dengan berdasarkan hukum adat justru perempuan meskipun sudah menikah dia tetap dikatakan cakap hukum seperti halnya yang terjadi sekarang. Hak milik bersama dapat dipakai untuk membayar utang baik utang suami maupun utang istri apabila harta gonogini tidak cukup maka dapat dipakai harta asal. Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, prinsipnya milik bersama dibagi antara kedua belah pihak. Pada umumnya dapetin separuh. Cuman di sini ada beberapa yang memakai
istilahnya kayak sepikul segendong sih yang kayak di waris tersebut, di mana di sini suami lebih besar daripada istrinya, ya. Kebiasaan segendong sepikul, tapi ya lama-lama akan bergeser juga karena dianggap tidak adil, ya. Karena ingat hukum adat itu dijalankan ketika masih dianggap adil oleh masyarakat. Ya kalau berubah nggak masalah karena pada dasarnya hukum adat bersifat dinamis, mengikuti pergerakan dari masyarakatnya. Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, di sini beberapa jurisprudensi, ya ada keputusan MA di tahun 59, berlaku di Jawa Tengah, seorang janda mendapat separuh dari harta gonogininya. Ya, di sini kemudian harta pencarian harus dibagi sama rata antara suami istri di 9 April 1960. Ya, kemudian apabila seorang suami atau istri meninggal, biasanya semua harta bersama dibawa kekuasaan yang masih hidup guna keperluan hidupnya. Nah, selama seorang janda belum kawin lagi, barang-barang bersama dikuasai olehnya tidak dibagi-bagi guna menjamin hidupnya. Ya, kemudian kita masuk ke bagian perceraian. Ya, di sini diterima oleh hukum adat. Alasannya mengajukan perceraian yang pertama karena istrinya berzina. Orang itu sudah di Sunda disebutnya bilik taranjang, orang Jawa nyebutnya metu kunjungan, orang Makassar nyebutnya solari benena. Karena istri nggak dapat punya anak, karena suami nggak bisa memenuhi kehidupan sebagai suami, karena suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama, karena adanya keamanan dan permufakatan, kesepakatan dan permufakatan antara suami dan istri. Kadang-kadang ada perceraian yang dianut oleh masyarakat. Kayak di sini contohnya, dia mimpi buruk harus bercerai, maka alasan cerainya ya karena dia dihantui mimpi buruk yang diyakini kalau bercerai nanti tidak terjadi lagi mimpi-mimpi buruk lain. Karena mimpi dianggap sebagai pesan dari leluhur untuk kebaikan masyarakat tersebut atau kebaikan keluarganya. Perceraian dalam agama di sini, kalau Islam, ya, suami dapat membubarkan perkawinan dengan menyatakan atau menjatuhkan talak tiga langsung. Selama masa iddah, istri tidak diperbolehkan untuk kawin lagi. Istri yang sedang menerima talak pertama dan kedua masih ada kesempatan untuk rujuk. Perceraian juga terjadi karena pengaduan seorang istri karena salah satu syarat untuk menjatuhkan talak sudah dipenuhi atau yang ada di taklik talak. Talik tolak itu teman-teman bisa lihat di buku nikah, ya. Lihat aja punya orang tua kalian di bagian terakhir belakang. Itu ada yang namanya taklik tolak, ya. Kalau yang Kristen di sini, perzinahan baik yang dilakukan suami atau istri, ya, hanya Protestan karena ingat Katolik tidak mengenal perceraian, ya. Penganiayaan yang dilakukan oleh suami meninggalkan istri di mana suami dengan niat jahat kadang-kadang tidak adanya keturunan, itu juga bisa menjadi alasan terjadinya perceraian. Jadi kalau di 1974, ya teman-teman bisa lihat sendiri di pasal 39, berbuat zina, pemabok, salah satu meninggalkan yang lain 2 tahun berturut-turut. Ya ini teman-teman HKI sudah paham banget yang kayaknya pasal ini hukuman penjara 5 tahun, ada KDRT, cacat badan, dan ini syikok ya yang terus-menerus terjadi pertengkaran. Sahnya cerai kalau sebelum tahun 74 ya cukup ke kepala desa, tapi setelah tahun 74 ya di sini putusan pengadilan dicatatkan di kantor catatan sipil, ya, lalu baru dicatatkan, dan juga perkawinannya dulu dicatatkan di mana, baru disahkan di situ, harus terlebih dahulu memperoleh putusan pengadilan, selanjutnya barulah atas dasar putusan itu baru diumumkan di desa atau di kelurahan. Akibat hukum dari adanya perceraian, kedua belah pihak dulu suami istri ya sekarang bisa kawin lagi dengan orang lain. Kemudian anak yang lahir dalam perkawinan mereka maupun terhadap harta bersama, menurut hukum adat wanita yang udah bercerai akan kembali lagi ke rumah orang tuanya, berkedudukan kembali seperti sebelum dia kawin dengan sebutan janda dan hanya mempunyai hak menikmati harta kekayaan orang tuanya. Kalau di Undang-Undang 74, ya, di sini baik ibu atau bapak kewajibannya sama untuk didik anak-anak, ya. Jadi mantan suami istri ada tapi mantan anak tidak ada, ya. Pengasuhan anak, maka pengadilan kalau ada selisih pengadilan yang memutuskan hak asuhnya kepada siapa. Bapak yang tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila mana bapak dalam kenyataannya nggak mampu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ya, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.
Ya, begitu saja untuk material kita kali ini ya, kaitannya dengan hukum perkawinan dua yang ditutup dengan perceraian termasuk di dalamnya mengenai harta serta prosedur pengesahan perkawinan. Demikian semoga bermanfaat, selamat belajar untuk kita semua, sukses buat kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.